Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Mita Saputri. Saya dari kelas BKPI 2 semester 7. Ini adalah video layanan konseling kelompok. Kegiatan layanan konseling kelompok ini saya laksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2021. Oke. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu mau nanya, adik-adik ada yang udah pernah ikut konseling kelompok? Karena adik-adik belum pernah ikut konseling kelompok, di sini Ibu akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, kalau kemarin bimbingan kelompok tentang topik-topik yang sedang hangat, kalau sekarang konseling kelompok kita membahas masalah-masalah yang sedang adik-adik alami. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar adik-adik menemukan solusi dari masalah yang adik-adik alami. Nah, ada pun hal yang harus diperhatikan dalam konseling kelompok ini, yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah segala sesuatu, apapun yang terjadi nanti di forum ini, di kegiatan ini akan menjadi rahasia kita bersama. Kemudian ada asas kesukarelaan. Di sini adik-adik secara sukarela mengeluarkan pendapat, perasaan yang adik-adik rasakan. Lalu ada asas keterbukaan, yaitu jika nanti adik-adik menyampaikan sesuatu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang terakhir ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini yaitu asas adik-adik harus saling menghargai. Jika teman berbicara, adik-adik mendengarkan. Adapun cara pelaksanaannya yaitu seperti ini, setengah lingkaran atau satu lingkaran penuh. Tujuannya adalah agar tidak ada yang saling membelakangi. Adik-adik udah paham? Paham, Bu. Kemudian kalau semalam kan kita cuma perkenalan nama sama fobia. Sekarang Ibu mau tahu apa makanan kesukaan adik-adik, minuman kesukaan adik-adik, dan cita-cita dari adik-adik sekalian. Mau dari mana dulu kita mulai? Oh iya, dari Mei. Nama juga disebutkan. Nama saya Mitra Tajura, makanan kesukaan saya nasi goreng, minuman kesukaan saya teh manis dingin, cita-cita saya jadi orang kaya. Lanjut ke Isa. Nama saya Nur Aisyah, makanan kesukaan mie ayam, Minuman kesukaan kesukaan. es jeruk, cita-citanya jadi guru. Iya. Siapa? Nama saya Viva Yulia, makanan kesukaan saya bakso, minuman es jeruk, cita-cita saya terbang. Iya. Oke. Nama saya Rizky Patriandayani, makanan kesukaan saya banyak. Minuman kesukaan saya buah kuini, cita-cita saya insya Allah arsitektur. Ya. Nama saya Aisyah Najara, makanan kesukaan saya bakso, minuman saya, ciptaan saya jeruk, cita-citanya jadi guru. Semoga cita-cita adik-adik semua terkabul ya. Amin. Kemudian sebelum kita mulai ke tahap berikutnya, gimana kalau kita main game dulu? Setuju? Setuju, Bu. Nanti kalau misalnya ibu bilang kepala ke kanan, adik noleh ke kiri. Kalau ibu bilang kepala ke kiri, adik-adik noleh ke kanan. Udah siap? Udah, Bu. Kita tengok ya siapa yang nggak konsentrasi. Kepala ke kiri.
dari penjelasan ibu yang tadi, ada nggak yang adik-adik mau tanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Jadi udah siap masuk ke tahap selanjutnya? Udah Bu. Mana semangatnya? Semangat! Nggak jelas. Karena konseling kelompok ini membahas tentang masalah-masalah yang kita alami, di sini ibu akan meminta adik-adik untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalah adik-adik sekalian. Misalnya kayak susah makan, susah tidur, seperti itu, sakit perut gitu. Ibu kasih waktu sebentar untuk memikirkan masalahnya. Siapa dulu yang mau menyampaikan masalahnya? Iya, Siapa? Susah makan, sering sakit perut, Kemudian Sasi, susah makan dan susah tidur. Jara, Susah makan dan susah tidur. Mei, Terkadang sulit untuk fokus gitu Bu. sulit konsentrasi. Iya. Banyak pikiran. Banyak pikiran. Tadi kan adik-adik udah mengeluarkan masalah-masalah yang adik-adik alami. Nah, di sini kita sepakati masalah siapa yang mau kita bahas. Jara, masalah siapa? Masalah nih, Mei, masalah Sasi. Isa, Sipa, Sasi. Karena semuanya udah sepakat milih masalah Mei, nah dari di sini kita akan bahas masalah Mei. Mei, coba jelaskan masalah Mei dulu. Terkadang waktu belajar gitu Bu, susah untuk konsentrasi gitu. Jadi kayak pelajarannya nanggung gitu yang masuk. Ada nanti sebagian yang nggak paham. Oh, seperti itu. Nah, tadi kan adik-adik udah dengar kan masalah yang dialami Mei. Ibu mau tanya dulu, menurut adik-adik apa sih penyebab dari masalah Mei itu? Siapa dulu yang mau jawab? Isa? Banyak pikiran dan kurang olahraga. Sipa? Yang begadang. Sasi? Banyak pikiran dan susah tidur. Jara? Lupa sarapan pagi. Iya. Tadi kan teman-temannya udah jelaskan, udah nyampaikan penyebab masalah yang mungkin dialami Mei. Kira-kira mana dari pendapat teman-teman Mei yang merupakan penyebab dari masalah itu? Mungkin karena sering begadang terus nggak sarapan pagi. Mungkin benar yang dibilang Mei, penyebabnya adalah lupa sarapan dan begadang. Nah, kalau misalnya kita begadang malam-malam, pasti pas kita bangun pagi kita nggak semangat kan. Nah, kalau kita nggak semangat untuk memulai pagi hari, terus kita tiba-tiba belajar, pasti pikiran kita entah kemana-mana. Waktu guru jelaskan juga kita nggak ngerti apa yang dijelaskan gurunya itu, karena pasti di situ kondisi kita ngantuk karena kita kurang tidur. Misalnya lah Mei begadang jam 1 tidurnya kan. Nah, kalau jam 1 berarti jam 5 atau jam 6 Mei bangun ya kan. Waktu 5 jam kalau untuk kita, ibu rasa kurang waktu 5 jam tidur itu. Jadi waktu di sekolah Mei bisa ngantuk. Terus kalau sarapan, kenapa? Karena sarapan itu penting untuk menambah semangat kita. Kalau misalnya kita belajar di sekolah tiba-tiba Mei karena nggak sarapan lapar, terus perutnya bunyi kerak. Mungkin bukan hanya Mei yang terganggu konsentrasinya, teman-temannya juga iya, karena sibuk dengan kan suara perut Mei, pasti dia lapar nih, nggak sarapan gitu. Dari ini ibu mau tanya, ada nggak solusi untuk masalah Mei yang adik-adik ingin sampaikan?
misalnya Mei jangan begadang lagi, Mei harusnya ini gitu. Ya, ibu kasih waktu dulu untuk berpikir. Di sini ada yang mau menyampaikan dulu? Iya sih Pak. Ya, jangan begadang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita begadang malam, siangnya atau di sekolah pasti kita ngantuk waktu belajar. Kalau kita ngantuk, jelas apa yang dibilang guru kita nggak akan dengar, kita nggak akan memperhatikan guru itu karena kita sibuk menguap seperti itu. Lalu, ya Isa, Jangan banyak pikiran dan harus berolahraga. iya benar. Misalnya nih kan, Mei mikir hari ini besok banyak tugas, ada pelajaran PPKN, matematika, terus selain itu Mei juga ada ekstrakurikuler, misalnya kayak apa namanya, paduan suara gitu kan. Nah, kalau Mei fokusnya terbagi, Mei juga nggak akan konsentrasi. Mei, guru menjelaskan di depan, sedangkan pikiran Mei, kayak mana ya besok tugas matematika aku, aduh aku nggak ngerti pelajaran ini, baru aduh PKN ku juga kayak mana, aduh ekstrakurikulerku juga kayak mana, ada tugas lagi gitu. Jadi Mei kalau bisa fokuskan aja, kalau misalnya guru menjelaskan, lebih baik Mei fokus ke guru terlebih dahulu. Nanti setelah pulang sekolah baru Mei memikirkan tentang matematika, PPKN, dan ekstrakurikuler itu. Kemudian, ya Sasi? Istirahat yang cukup dan banyak minum vitamin. Iya benar. Istirahat yang cukup itu sangat mempengaruhi kita untuk konsentrasi. Karena kalau kita istirahat yang cukup, badan kita akan kembali bugar. Kita ngapa-ngapain juga semangat. Guru jelaskan juga kita nggak ngantuk-ngantuk lagi. Terus untuk olahraga kalau olahraga pagi sebenarnya baik untuk kita. Kayak misal mau ke sekolah gitu kan, kita olahraga dulu baru mandi. Kalau misalnya kita olahraga, badan kita pasti lebih fresh gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kita mau ke sekolah nanti, kita kayak lebih kayak beban kita hilang gitu karena kita olahraga tadi. Adik-adik ada yang udah pernah coba olahraga pagi? Belum? Terus sekarang Istirahat dan olahraga pagi. ya benar, sama ya kayak tadi, istirahat. Memang istirahat sangat penting kali untuk kita agar kita bisa berkonsentrasi terhadap apa yang kita pelajari atau yang kita lakukan. Nggak cuma belajar, kadang kita kalau misalnya diajak teman ngomong, kita nggak konsentrasi, pikiran kita ke sana, pikiran kita ke sini. Pasti teman ngomong kita gini, hah? Tadi kamu ngomong apa? Gitu kan, seringnya kayak gitu. Nah makanya itu kita, seperti yang teman-teman tadi bilang, untuk meningkatkan konsentrasi Mei bisa istirahat yang cukup, terus minum vitamin, jangan begadang, olahraga, seperti itu. Nah, tadi kan teman-teman Mei udah mengeluarkan solusi untuk Mei. Coba Mei simpulkan apa yang dari tadi teman-teman Mei bilang. Saya jangan begadang lagi. Agar mudah konsentrasi saat belajar, saya harus mengurangi begadang di malam hari, rajin sarapan, rajin olahraga. Nah, tadi kan kita udah mengeluarkan solusi sama Mei ngasih kesimpulan kan. Di sini Ibu di sini Ibu ngajak adik-adik untuk BMB 3. Apa itu BMB 3? Yang pertama adalah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah,
contoh dari berpikir, kayak misalnya saya berpikir masalah Mei berat, baru saya merasa sedih Mei mengalami masalah itu. Lalu saya bersikap empati, saya ikut merasakan apa yang Mei rasakan. Lalu bertindak, saya akan membantu Mei. Lalu bertanggung jawab, saya jika saya kesulitan belajar, maka jika saya mengalami sulit konsentrasi, maka saya akan beristirahat terlebih dahulu. Untuk adik-adik, ada yang mau mengeluarkannya? Ibu kasih waktu adik-adik untuk berpikir terlebih dahulu ya. Adik-adik, ada yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang BMB 3? Biasa sih. Saya berpikir masalah Mei cukup berat. Merasa. Saya merasa sedih dengan masalah yang dialami Mei. Saya bersikap empati terhadap masalah Mei. Bertindak, saya akan membantu Mei yang mengalami kesulitan konsentrasi. Bertanggung jawab, saya bertanggung jawab terhadap diri saya bahwa saya jangan begadang dan harus istirahat yang cukup. Iya, benar. Lalu selanjutnya, Sipan dulu. Saya berpikir masalah Mei cukup berat. Iya, Merasa saya sedih dengan masalah yang dialami Mei. Saya bersikap empati terhadap masalah Mei. Bertindak, saya akan membantu Mei yang mengalami kesulitan konsentrasi. Bertanggung jawab, saya bertanggung jawab terhadap diri saya bahwa saya jangan begadang agar bisa konsentrasi. Isa? Saya berpikir masalah Mei terlalu berat. Saya merasa sedih dengan masalah yang dialami Mei. Saya bersikap empati terhadap Mei. Bertindak, saya akan membantu Mei yang mengalami kesulitan. Bertanggung jawab, saya bertanggung jawab terhadap diri saya bahwa saya jangan begadang dan sarapan agar bisa konsentrasi. Iya, Jara? Saya berpikir masalah Mei berat. Saya merasa sedih dengan masalah Mei. Saya bersikap empati terhadap masalah Mei. Terus bertindak? Saya akan membantu Mei. Bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab dengan diri saya sendiri agar rajin sarapan dan tidak begadang. Tadi kan teman-teman Mei udah mengeluarkan tentang BMB 3. Nah, sekarang Ibu mau nanya, Ibu mau meminta Mei untuk mengeluarkan BMB 3 juga. Iya, berpikir. Saya berpikir masalah saya bisa diselesaikan. Saya merasa lega. Bersikap. Saya menerima saran-saran dari teman-teman. Bertindak. Saya akan melakukan saran dari teman-teman. Bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah saya sendiri. Oke, di sini adik-adik dan Mei juga udah mengeluarkan BMB 3 kan. Di sini Ibu mau minta tanggapan Mei. Gimana sih tanggapan Mei dan perasaan Mei setelah diberi solusi oleh teman-teman Mei tadi? Tanggapan saya merasa senang gitu. Jadi masalah saya sedikit terbantu. Saya pun merasa lega. Setelah di sini kita akan adik-adik pasti ngerasa bosen kan? Pasti ngerasa bosen kan?
lelah, apalagi mendung ini kan, kayak aduh gimana gitu ya kan. Nah, untuk nambah semangat di sini ibu mau ngajak adik-adik untuk main game. Bersedia? Siap bu. Kalau ibu bilang gajah Besar. Kecil. Oh Iya, besar ya. gajah besar, Besar apa kecil? gajah besar, semut kecil. Kita ulang ya. Semut kecil, gajah Besar. gajah Besar. gue kurang konsentrasi. Ayo. Gajah Besar. semut Kecil. semut Kecil. gajah Besar. gajah Besar. semut Kecil. semut Kecil. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Semoga konseling kelompok ini menambah wawasan untuk adik-adik dan bermanfaat untuk adik-adik. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.